Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari sebelum memulai kegiatan kita pada pagi ini, pada hari ini, kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Sebab Dia Allah penolong penyelamat kita. Dia sumber harapan hidup kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami masih ada pada pagi hari ini, semua karena kasih-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Kau Allah yang menolong hidup kami. Kau Allah penyelamat jiwa kami, sumber pengharapan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau naikkan sembah syukur kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh. Sekali lagi katakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi katakan saat pagi hari, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu.
seperti Engkau Tuhan. Biarlah segenap tubuh, jiwa, nyawa, roh kami terus menyembah Engkau. Kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau tak pernah meninggalkan kami dalam segala musim hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, sungguh itu yang kami rasakan Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami dengar, itu Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu kita. Mungkin pada saat ini dari antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada sedang bergumul dalam sakitnya ataupun masalah, persoalan keluarga, bisnis, pekerjaan. Mari bawa beban-beban. Mari curahkan segala keluh kesahmu kepada Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kita. Bapa, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang pagi ini Tuhan sedang mengalami masalah. Mari Bapa, Kau Allah yang melihat setiap hati. Kau Allah yang sanggup membuka jalan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mereka Tuhan mengalami Tuhan jalan keluar. Masalah-masalah yang mereka alami Tuhan, biar Engkau tolong, Engkau buka jalan Tuhan. Engkaulah harapan Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu. Kau sanggup Tuhan menyembuhkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami serahkan jemaat ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau Allah yang sanggup menolong. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam setiap pribadi Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau dalam setiap musim hidup kami. Dan kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidupku, tubuh, jiwa, nyawa, roh kami bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namaku. Sembahkan Tuhan, Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, sekali lagi katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, terkadang kita itu mengalami beban, mengalami pertentangan. Mengapa demikian? Karena memang hidup benar itu melawan arus. Ya, bukan mengikuti arus, tapi melawan arus. Sedangkan arus dunia begitu deras. Kalau kita melawan arus, akan ada perlawanan, pertentangan, gesekan, ketidaksukaan dari orang-orang, macam-macam pokoknya. Ya, kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih. Setiap pagi kami dikuatkan, dihibur, diajar, supaya kami semakin hari semakin mengerti, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika arus dunia ke arah sana, kita tidak boleh ikut arus dunia. Arus hidup kita itu berlawanan dengan arus dunia ini. Memang demikian. Karena Alkitab berkata dengan jelas, firman Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Artinya kita bukan cuma beda sedikit, tetapi melawan arus. Nah, ketika kita melawan arus,
Ada banyak hal yang tidak bisa kita hindari. Ya. Karena begini, jangan pernah di antara kita itu berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan melawan arus, segalanya baik-baik saja, orang-orang tetap mendukung, dan tentu tidak. Ada saja orang yang tadinya baik sekarang menjadi hater, melawan, memberontak, terus memfitnah, macam-macam. Ya, kenyataannya begitu. Teman bisa mulai menjauh, bahkan keluarga mulai menjauh, bisa juga. Dan lingkungan mulai menekan ketika kita melawan arus dunia ini. Saudara bisa bayangkan seseorang yang di tempat kerja, di kantor, tapi ia jujur, sedangkan semua orang tidak jujur. Pasti ia tidak diterima, saudara, karena dianggap menjadi ancaman bagi ketidakbenaran mereka itu. Ya, orang benar di mana-mana biasanya memang dimusuhi. Khusus untuk pelayan Tuhan harus berpikir begini. Jangan berpikir gini, maksud saya. Kalau melayani Tuhan semua baik-baik saja. Tidak. Justru ketika kita melayani Tuhan, ada saja yang terjadi. Entah itu ada gesekan, ya, entah itu ada masalah pribadi yang dicampur aduk dengan pelayanan. Ada juga yang menjadi batu sandungan, meskipun sudah jadi pelayan Tuhan di gereja misalnya. Ya, jadi ada lagi yang bertanya ketika kita melawan arus, kok hidup jadi susah ya sekarang? Ya iya, namanya juga melawan arus. Tapi ingat, itulah ciri murid Tuhan Yesus, melawan arus dunia. Ya, dan itu disampaikan Tuhan berulang kali. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Itu jelas sekali. Ya, jadi ingat, kalau kita sama dengan orang dunia, arusnya sama, arahnya sama, ya berarti kita bukan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu harus berani bayar harga, harus berani pikul salib, harus berani menyangkal diri, dan melawan arus. Ya, kalau dunia berkata kejar uang dengan segala cara, kalau kita enggak, kejar uang dengan cara yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dunia bilang balas, kalau kita tidak, ampuni. Kalau dia mau bertobat, soal keadilan harus jalan juga, tapi kita tidak boleh jahat. Ya, nah jadi hidup kita ini sebenarnya ketika melawan arus dunia ini, justru itulah pemulihan yang sebenarnya. Ketika seseorang ikut arus dunia, ya makin sakit jiwanya. Tapi ketika melawan, terjadi penolakan, melawan arus, maka hidup kita mulai dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi banyak musuh di dunia. Memang begitu, saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya, asal jiwa kita selamat. Makanya yang diserang oleh si jahat itu pikiran manusia, perasaan manusia, dan keinginan-keinginannya. Ketiga hal itu diserang supaya manusia jatuh dalam dosa. Kan begitu. Ya. Iblis atau setan pasti menyerang gereja yang benar, pasti. Dan dengan berbagai modus yang licik agar banyak orang tidak mengenal kebenaran dan tetap tersesat. Disinilah terjadi peperangan rohani yang sebenarnya. Ketika kita melawan arus, melawan arah dunia ini, itulah peperangannya. Supaya kita tidak kembali lagi ke arus yang lama. Ya, supaya setiap kita tidak kumat lagi buat dosanya. Tapi sembuh total. Itulah perjuangan orang percaya. Agar tidak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Ya. Nah, ini pertentangan ini bisa datangnya dari keluarga sendiri bahkan. Ketika kita melawan arus dunia, sementara anggota keluarga kita belum mengerti hal itu dan belum bertobat, maka terjadi gesekan di dalam rumah. Ya, ini sangat, keadaannya akan sangat sulit sebab saudara sendiri setiap hari harus bertemu, harus tidak boleh jadi sandungan, harus jadi panutan, kan begitu. Masalahnya itu bukan itu, saudara. Masalahnya itu ketika kita melawan arus,
Kan tidak cocok nilai-nilainya dengan dunia ini. Sementara orang dunia mengarah ke sana, kita mengarah sebaliknya. Itu wajar. Kalau mereka tidak suka itu wajar. Karena mereka tidak mengerti atau belum mengerti. Dan kita harus tetap tenang. Makin kita ditekan, makin kita percaya dan makin kita taat kepada Tuhan. Sebab itu harus terjadi. Sebab semuanya itu memang harus terjadi, saudara. Jadi ketika kita benar ditentang banyak orang itu memang harus terjadi. Jadi saudara, kita semua memang harus siap-siap. Ketika dunia menolak kita, memusuhi kita, ya, itu sama dengan seorang atlet yang sedang disakiti ototnya agar ototnya jadi besar. Sama kita. Gitu. Semua itu diizinkan Tuhan supaya untuk melatih kita. Supaya kita makin hari makin taat, makin percaya, makin tekun, dan tidak mudah terganggu dengan dunia ini. Sehingga kita bisa fokus memikirkan perkara yang di atas. Sementara kita masih hidup di bumi. Gitu, saudara, ya. Nah, jangan salah sangka ketika banyak orang melawan kita, lalu kita tidak boleh mengira bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita atau imanku salah ini. Memang harus terjadi begitu. Jadi kita harus belajar menerima segala masalah yang ada pada kita. Asal itu bukan karena kesalahan kita. Kita harus bisa bertahan dalam segala situasi ketika melawan arus. Harus bertahan. Ingat identitas kita, anak Allah. Umat pilihan, warga kerajaan surga. Jadi tetap setia, tetap taat, saudara. Melawan arus dunia, jangan ikut arus dunia. Sebab apa saja yang kita hadapi di dunia ini akan ditukar dengan mahkota kekal. Sehingga penderitaan zaman sekarang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal nanti. Ya. Semangat, saudara, tetap tekun melawan arus. Jangan ikut arus dunia. Sebab barang siapa bersahabat dengan dunia, dia musuh Allah. Kita harus berubah melawan arus dunia. Ikut arusnya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran di pagi hari ini. Kami semua diberkati dan dikuatkan serta dihiburkan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai hari kami, aktivitas sehari-hari, kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang berkati kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.